Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Sehat semua ya? Ya, oke. Alhamdulillah. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan lanjut belajar masih tentang perbandingan, yaitu perbandingan berbalik nilai. Kalau pada pertemuan sebelumnya kalian belajar tentang perbandingan yang senilai, nah kita lanjut hari ini perbandingan yang berbalik nilai. Nah, tetapi mari bersama untuk memulai belajar kali ini kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk memahami perbandingan berbalik nilai, silakan kalian amati soal berikut ya, supaya nanti bisa membedakan antara perbandingan senilai dan berbalik nilai. Alan mengendarai sepeda motor dan menempuh jarak 480 km ketika mudik. Nah, setiap kali mudik ia mencoba dengan kecepatan yang berbeda dan mencatat lama perjalanannya. Nah, hasil pencatatannya ada di tabel ini. Dengan kecepatan 80, waktunya ternyata 6 jam. Kalau 75 ternyata 6,4 jam dan 60 itu 8 jam. Dan dengan kecepatan 40 membutuhkan 12 jam. Nah, sekarang berapa lama perjalanan jika Alan mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan 50 km per jam? Nah, sekarang dari data tabel ini kita lihat bahwa kecepatannya semakin kecil. Ya, ini membandingkan dua besaran ya. Satu besaran kecepatan, yang kedua waktu. Nah, kecepatan semakin kecil, ternyata di sini waktunya justru malah bertambah. Kalau kemarin, nah pada perbandingan senilai, satu besarannya bertambah, nah ternyata besaran yang lain juga ikut bertambah. Demikian sebaliknya, kalau satu besaran berkurang, yang lain juga ikut berkurang. Nah, tetapi pada perbandingan berbalik nilai, kalian amati ya, nah, besaran kecepatan ini berkurang, nah, ternyata waktu yang dibutuhkan justru bertambah. Nah, saling berkebalikan. Nah, itu salah satu cirinya. Nah, kemudian kalau dari tabel kalian bisa amati, oke, lalu kemarin disederhanakan akan membentuk bilangan dengan perbandingan yang sama ya. Tapi ini kalau disederhanakan tidak. Nah, tetapi ada ciri lain, yaitu ya, kamu kalikan ini waktu dengan kecepatan ya, 80 kali 6 480. 75 kali 6,4 480. 60 kali 8 480. 40 kali 12 480. Nah, ini salah satu cirinya ya. Dua besaran itu kamu kalikan. Nah, jika kalian tahu tabelnya atau mungkin grafiknya, nah, ternyata menghasilkan angka atau bilangan yang sama. Kemudian, jika kalian lihat grafiknya, nah, grafiknya ini ternyata menurun dan lengkung ya. Nah, tetapi pada perbandingan senilai kemarin lurus ke atas seperti ini. Nah, ini perbedaan kalau dilihat dari grafik. Nah, sekarang untuk perhitungannya, yang ini nanti kita jadikan dasar untuk mencari perbandingan berbalik nilai. Ya, kita lihat solusinya dari permasalahan yang pertama ini. Ya, kita buat tadi, kalau 60 km, ya, ternyata waktu yang dibutuhkan berapa? Ya, 8 jam. Yang ditanyakan adalah 50 km per jam. Ini tidak harus menggunakan yang 60 ya. Misalkan kalian mau menggunakan yang 80, nah maka di sini 6 jam begitu boleh ya. Nah, berarti ini ambil yang 60 km per
jam itu ternyata waktunya 8 jam. Kita ambil ini dari tabel. Berapa kecepatannya berapa waktunya jika kecepatannya adalah 50 km per jam. Nah, di sini saya misalkan X. Nah, kemudian setelah dibuat seperti ini, nah kalian cek ini. Nanti kecepatannya ini dari atas ke bawah ini semakin kecil. Nah, kecepatan semakin kecil, nah, maka secara logika kita saja kalau kecepatannya kecil atau lambat, maka waktu yang dibutuhkan justru semakin lama atau bertambah. Nah, berarti ini termasuk perbandingan yang berbalik nilai. Nah, setelah itu langkahnya sama seperti kemarin ya. 60 dibuat per ya, 60 per 50 sama dengan 8 per X. Nah, yang membedakan langkah berikutnya, kalau langkah yang kemarin itu senilai itu kamu kalikan silang dulu baru dibagi ya. Nah, sekarang kalau perbandingan berbalik nilai itu, nah mengalikannya tidak silang tetapi lurus begini ya. Nah, tadi 60 kali 8 bagi 50 ya. Bedanya di situ. Kalau perbandingan senilai itu silang, kalau berbalik nilai itu ini lurus ya, tidak silang ya. Jadi 60 kali 8 dibagi 50. Nah, setelah ini bisa kalian hitung atau disederhanakan juga boleh. Ya, 480 dibagi 50 ketemu. Nah, 9,6 jam. Ya, jadi lama perjalanan yang ditempuh Mas Alan dengan kecepatan 50 km per jam adalah 9,6 jam. Ya. Sekarang kita lihat contoh berikutnya, masih tentang perbandingan berbalik nilai. Ya, suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 12 orang dalam waktu 20 hari. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan itu apabila dikerjakan oleh 6 orang? Nah, sekarang kita buat penyelesaiannya. Oke, jika 12 orang selesai dalam waktu 20 hari. Nah, sekarang pekerjaan itu hanya dikerjakan oleh 6 orang. Nah, semakin sedikit orang yang mengerjakan, maka apakah harinya semakin lama atau semakin sedikit? Nah, ya, semakin lama ya. Nah, di sini orangnya berkurang, otomatis nanti membutuhkan waktu yang lebih banyak. Berarti ini perbandingan berbalik nilai. Ya, oke, kita buat 12 per 6 itu sama dengan 20 per X. Sehingga X-nya, ingat ya, ngalikannya 12 kali 20 dibagi 6. Nah, setelah seperti ini boleh kamu sederhanakan. Ini 12 jangan 6 kamu coret. Ya, ini 6-nya jadi 1, 12-nya jadi 2. Kali 20 ketemu 40. Atau boleh kamu kalikan dulu, boleh 12 kali 20 baru dibagi 6. Ya, ketemunya akan sama yaitu 40 hari. Jadi, pekerjaan itu akan selesai dalam waktu 40 hari oleh 6 pekerja. Ya. Contoh berikutnya. Seorang peternak ikan mempunyai persediaan makan yang cukup untuk 80 ekor ikan selama 15 hari. Nah, jika jumlah ikan bertambah 20 ekor lagi, maka berapa lama persediaan makan akan habis? Kira-kira perbandingan senilai atau berbalik nilai ya? Oke. Jika 80 ekor itu habis selama 15 hari. Nah, oke, kalian perhatikan ikannya bertambah 20 ekor lagi. Nah, yang ditulis 20 atau berapa? Bertambah ya. Jadi yang makan kan tidak hanya 20 ekornya saja ya. Nah, tapi 80 ekor ikan yang lama juga ikut makan. Jadi jumlah ikannya menjadi 100 ekor. Nah, maka berapa lama akan habis persediaan makannya? Nah, semakin banyak ikannya, semakin banyak yang makan, maka persediaannya semakin cepat habis ya, ini semakin kecil.
Maka ini merupakan perbandingan berbalik nilai. Ya, kalian tuliskan 80/100 sama dengan 15 per X, sehingga X-nya adalah 80 kali 15 dibagi 100. Kalian sederhanakan, ini kita coret nolnya menjadi 8/10. Ya, kemudian boleh sederhanakan 15 dengan 10 ya, jadi 3/2. Nah, ketemu. Ya, 8 dengan 2 sederhanakan menjadi 4. Nah, X-nya adalah 12. Nah, prosesnya seperti ini boleh, atau kamu kalikan terus baru dibagi, boleh, silahkan. Nah, maka persediaan makannya akan habis dalam waktu 12 hari oleh 100 ekor ikan. Nah, oke, itu beberapa contoh dari permasalahan yang merupakan perbandingan berbalik nilai. Semoga bisa kalian pahami. Mari bersama kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.